Yordania, yang nama resminya Kerajaan Hashimiyah Yordania, adalah sebuah kerajaan di tepi barat, Sungai Yordan. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak di timur laut, Suriah di utara, serta Israel dan Palestina di barat, berbagi kekuasaan atas Laut Mati. Amman adalah ibu kota Yordania. Kota ini memiliki penduduk sekitar 1,6 juta jiwa. Sunni Islam adalah agama yang dominan di Yordania. Gunung Nebo, yang megah di Yordania mencapai ketinggian lebih dari 800 kaki, menghadap ke kota yang dikenal sebagai Tanah Suci. Ini telah menjadi tujuan ziarah yang populer, pejalan kaki dapat menikmati pemandangan lembah Yordan, Laut Mati, dan kota Bethlehem dan Yerusalem yang menakjubkan. Bendungan Jawa, merupakan bendungan pertama yang dibangun pada 3000 sebelum Masehi, terletak di daerah terkering di Gurun Hitam Yordania Timur. Amman adalah salah satu kota tertua yang pernah ada, tidak mengherankan jika kota ini menampung patung-patung tertua di dunia. Patung Ain Ghazal berasal dari tahun 7500 sebelum Masehi, dapat ditemukan di Museum Jordan. Mansaf adalah hidangan daging domba lezat yang dimasak dengan yogurt fermentasi yang disebut jemit dan biasanya disajikan dengan nasi dengan taburan kacang pinus. Laut Mati memiliki jumlah garam 10 kali lebih banyak dibandingkan laut manapun. Letaknya 420 meter di bawah permukaan tanah, di mana Anda dapat menikmati pengalaman mengambang yang unik. Pastikan juga untuk mencoba kekuatan penyembuhan ajaib dari lumpur Laut Mati. Petra adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia yang ditemukan kembali pada awal abad ke-19. Itu adalah lokasi syuting film Hollywood paling terkenal, termasuk Indiana Jones dan Perang Salib Terakhir. Jordan Trail, berjarak 402 mil dan membutuhkan waktu sekitar 40 hari untuk melintasinya. Jika Anda seorang pejalan kaki dan suka berjalan kaki, ini adalah rute yang layak untuk diambil. Anda akan melewati tempat-tempat paling terkenal di negara ini, seperti Petra, Wadi Rum, dan reruntuhan Yunani Romawi di Gadara. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Arab, namun banyak penduduk yang menguasai bahasa Inggris. Terdapat beberapa etnik yang tersebar di negara ini, seperti Arab, Kirkasia, dan Armenia. Negara ini mempunyai standar pendidikan yang tinggi, sehingga membuatnya menjadi salah satu negara dengan penduduk buta huruf yang rendah. Negara ini memiliki penduduk yang ramah dan senang saat menyambut tamu yang datang, meskipun tamu tersebut baru dikenalnya. Pohon zaitun dapat ditemukan dengan mudah di negara ini, bahkan Yordania merupakan surganya buah kaya manfaat ini. Bunga iris hitam, yang langka dan hanya tumbuh di musim semi, adalah bunga nasional negara ini. Ajloun Castle merupakan kastil muslim yang berlokasi di barat laut Yordania. Menurut cerita, kastil ini sudah ada sejak abad ke-12. Terdapat museum arkeologi kecil di pintu masuk kastil yang dibangun dari beberapa batu bata yang kokoh. Hal yang menarik dari tempat ini adalah udara dingin yang tetap terasa meski pada musim panas sekalipun. Pengunjung dapat menyaksikan panorama kota dari ketinggian yang tentu menakjubkan. Wadi Rum sebenarnya merupakan hutan belantara gurun yang dilindungi di Yordania Selatan. Gurun ini memiliki banyak gunung batu pasir dengan pemandangan yang menakjubkan yang dilengkapi dengan lengkungan yang terbentuk secara alami. Situs sejarah ini menjadi salah satu yang terpenting di negara ini. Hal tersebut karena terdapat beberapa ukiran prasejarah termasuk ngarai Ghazali yang terkenal. Terdapat pula jembatan batu Burdah yang menjadi salah satu lengkungan alami terbesar di dunia. Amman Beach menjadi salah satu pantai Laut Mati paling spektakuler di negara ini. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Yordania pasti akan mengunjungi pantai ini. Amman Beach menjadi tempat bersantai para turis dari panasnya cuaca di Yordania. Terdapat beragam akomodasi yang bisa dimanfaatkan di sini, mulai dari hotel dengan budget yang ramah di kantong hingga resor kelas atas. Amon, Edom dan Moab adalah kerajaan kuno di wilayah Yordania. Pada tahun 1946, Yordania telah menjadi negara merdeka dengan Emir Abdullah sebagai rajanya.
Orang Yordania percaya bahwa sering memuji anak akan mendatangkan kejelekan dan oleh karena itu pada umumnya dihindari. Situs pembaptisan di Sungai Yordan adalah salah satu penemuan arkeologi Bible modern paling terkenal. Tempat ini dipercaya dinamakan Wadi Harar di mana John Sang Pembaptis bertempat tinggal dan sebagai tempat pembaptisan Yesus Kristus. Ekonomi Yordania sangat kecil dan merupakan yang terkecil di Timur Tengah, yang jarang ditemukan sumber kekayaan alam. Yordania satu-satunya negara kawasan yang tidak mempunyai minyak. Jalan Raya Raja Kings Highway, yang membentang dari Amman sampai Aqaba, mempunyai banyak situs sejarah. Raja Hussein, tahun 1935 sampai tahun 1999 memerintah Yordania selama 47 tahun. Ratu Rania Al-Abdullah dari Yordania memiliki Twitter. Di Yordania, kamu harus menghindari rasa kagum yang berlebihan terhadap suatu benda di rumah. Tuan rumah akan merasa berkewajiban memberikan barang yang kamu kagumi untuk membuktikan kedermawanannya, karena hal itu merupakan salah satu adat Yordania. Menurut legenda kuno mengatakan bahwa para penggembala Arab yang sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu adalah menyuplai susu dalam kantong yang dibuat dari perut kambing sebelum mengadakan perjalanan melintasi gurun. Olahan keju dari susu di kulit kantong kambing, bercampur dengan panasnya sinar matahari, menyebabkan susu menjadi keras, dan sejak saat itulah keju ditemukan. Suku Badua, atau Bedouin hidup di tenda-tenda di Yordania. Mereka selalu berpindah-pindah untuk menemukan tempat menggembala yang subur dan berlindung dari cuaca. Ciri khas pernikahan biasanya mengundang sampai 1.500 undangan selama 3 hari dan menyembelih 20 kambing untuk jamuan makan. Jika kamu melihat tenda putih dengan bulu kambing hitam di kumpulan Baduai, itulah yang dinamakan tenda malam pertama, jigi-jigi, yang disediakan untuk pengantin baru selama 3 hari setelah pernikahannya. Jaringan telepon di Yordania sangat baik. Di Wadi Rumpun terjangkau sinyal 3G, dan sebagian besar orang Badui telah mempunyai telepon genggam. Snack murah dan enak di Yordania adalah sandwich falafel. Dimanapun di Yordania banyak dijumpai orang merokok, terutama kaum laki-laki, meski kadang ditemukan kaum wanita yang lebih menyukai habeli-habeli, atau biasa disebut hookah. Yordania sempat menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman hingga 1918 dan kemudian menjadi mandat dari Britania Raya. Yordania telah menjadi kerajaan merdeka sejak 1946. Yordania merupakan salah satu negara paling liberal secara politik di dunia Arab, dan meskipun berbagi masalah mempengaruhi wilayah tersebut, para penguasanya telah menyatakan komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Ibu kota Yordania, Amman merupakan kota yang melintasi 7 bukit atau jabal. Sekarang ini kota Amman telah mencakup 19 bukit dan tanpa memiliki sisi barat maupun sisi timur. Seluruh bangunan yang terdapat di kota Amman berasal dari batu atau beton bertingkat, tidak memiliki ruang kosong dan rata-rata bentuk bangunan sama. Ibu kota dan kota terbesar di negara ini adalah Amman yang dinamai untuk orang Amon, menjadikan kota itu ibu kota mereka pada abad ke-13 SM. Amman selanjutnya menjadi kota besar kuno Timur Tengah, Philadelphia, dari Dekapolis Romawi dan sekarang berfungsi sebagai salah satu pusat komersial dan transportasi utama di kawasan itu serta salah satu ibu kota budaya utama dunia Arab. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa di segmen berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum.